Selamat malam Kak Olive, Kak Ari, dan teman-teman semuanya. Untuk teman-teman yang bisa on cam, silahkan on cam. Untuk teman-teman yang mungkin masih di jalan atau ada kegiatan, it's okay. Nah, jadi seperti yang udah disampaikan Kak Ari tadi beberapa waktu yang lalu, kalau teman-teman ada yang join di Ngeronda itu, kita bahas cara buat CV, ATS, dan portofolio. Nah, di pertemuan hari ini kita bakal bahas, aku akan kasih insight untuk gimana sih Kak membuat atau membentuk suatu akun LinkedIn. Nah, kira-kira dari teman-teman udah ada yang punya LinkedIn nggak? Atau Kak, LinkedIn itu apa gitu? Adakah dari teman-teman sekalian mungkin boleh kasih reaction kalau misalnya ada yang sudah punya LinkedIn? Yang punya LinkedIn kita kasih reaction hati. Ya. Nia sudah punya, mantap nih. Siapa lagi nih? Iya sudah punya, Dani sudah punya, mantap. Alicia sudah punya, Nurul sudah punya. Oke, dan masih tanya tuh Kayla, fungsinya apa? Buat Belum cari Kak, jodoh juga bisa. masih belum ngerti mau diisi apa atau strukturnya. Oke. Kita akan bahas hari ini teman-teman. Aku sambil share screen sedikit. Sebentar ya. Apakah sudah terlihat? Sudah. Oke, sudah ya. Oke, tadi kan ada beberapa yang udah jawab sudah, ada yang belum, atau ada yang baru pernah dengar LinkedIn itu apa. Nah, sebelum ke inti dari pembahasan LinkedIn ini, aku pengen ngasih tahu seberapa pentingkah LinkedIn itu. Karena LinkedIn ini sebenarnya seperti platform untuk mencari kerja. Jadi kalau misalnya hampir sama kayak Instagram, hampir sama dengan sosial media lainnya, cuman bedanya kan kalau di Instagram itu kita share OOTD kita, share foto-foto kita yang bagus, yang menarik. Nah, tapi kalau di LinkedIn ini, kita tuh share kegiatan kita, misalnya kegiatan magang kita ngapain minggu ini, pencapaian kita apa, skill kita yang bertambah apa, atau sedang ikut pelatihan atau sertifikasi apa misalnya gitu. Nah, jadi LinkedIn ini bisa juga disebut sebagai portofolio online. Nah, waktu teman-teman mendaftar magang majalah Sande kan ada tuh diminta silakan kirim CV dan portofolio. Nah, portofolio itu kan bentuknya soft file gitu kan yang harus diupdate setiap beberapa kurun waktu gitu. Nah, kalau si LinkedIn itu sama, cuman bentuknya dalam bentuk online. Nah, kenapa penting? Karena di zaman yang bukan di zaman sekarang ini para HR atau para recruiter itu lebih suka kandidatnya lewat LinkedIn secara online. Nah, makanya sekarang itu banyak anak-anak yang mungkin masih kuliah di semester akhir, mungkin semester 6, 7, 8 itu udah mulai bikin LinkedIn, atau bahkan ada beberapa orang yang aku perhatiin juga, dia dari awal masuk kuliah itu udah mulai coba-coba, mulai searching gimana buatnya, mulai lihat skill apa yang perlu ditambah, soalnya apapun yang teman-teman kerjakan terkait dengan bidang pendidikan teman-teman atau bidang pekerjaan yang ingin teman-teman capai nanti itu bisa diupdate semuanya di LinkedIn gitu. Nah, untuk teman-teman yang
mungkin ada beberapa yang belum punya. Teman-teman yang step pertamanya itu adalah buat akun dan foto profilnya. Memang saran aku adalah buat akun dengan email aktif dan nomor handphone yang aktif, karena di LinkedIn itu kita nanti beberapa HR-nya atau beberapa recruiter-nya itu sering ngehubungin langsung lewat email karena dia udah langsung terdaftar gitu otomatis. Nah, step pertamanya adalah aku mau teman-teman nanti coba mulai buat yang belum ya, buat yang belum untuk registrasi akun dan buat akun. Nah, saran dari aku, foto profilnya itu sebenarnya bisa sih, kalau misalnya teman-teman mau pakai foto pas foto sidang atau pas foto kelulusan gitu boleh sebenarnya, dan it's okay. Tapi akan lebih bagus lagi kalau teman-teman bisa pakai foto yang modelnya profesional gitu, misalnya yang model close up, tapi bukan yang diedit yang berlebihan gitu ya. Jadi pokoknya terlihat jelas lah mukanya, wajahnya terlihat jelas. Terus backgroundnya juga yang bukan banyak background. eh, Saran aku sih backgroundnya polos aja. Nah, selanjutnya nanti ketika teman-teman sudah berhasil buat akun LinkedIn, nanti teman-teman bisa cek di profilnya. Jadi di profile ini kita itu bisa atur headline-nya apa gitu. Ini misalnya contohnya LinkedIn aku ya, aku kasih. Nah, step kedua itu headline dan edit your custom URL. Nah, di LinkedIn nanti teman-teman silahkan explore. Di bagian atas ini ada di paling kanan itu bagian profile. Ntar view profile, terus nanti muncul yang ini. Nah, setelah muncul yang ini, teman-teman bisa atur headline-nya. Headline-nya apa? Headline tuh ini, yang menandakan teman-teman itu apa, sedang apa, passion-nya apa. Misalnya contohnya kayak aku, tertariknya di bidang HR generalis. Nah, headline-nya ini, aspiring HR generalis, passionate about people and organization development. Nah, misalnya kalau teman-teman kalau misalnya kita di majalah Sandi kan kebanyakan anak komunikasi, anak sastra. Nah, contohnya misalnya ada salah seorang yang mahasiswa komunikasi. Teman-teman jangan cuma buat mahasiswa komunikasi doang, buat aja seperti ini aspiring copywriter, content creator di majalah Sunday, storytelling enthusiast. Nah, terserah sih mau buat apa, tapi saran aku sih 2 sampai 3 headline juga nggak apa-apa, udah it's okay. Tapi headline ini pun harus sesuai dengan teman-teman yang sudah kerjakan selama ini ya. Nah, terus edit your custom URL ini sebenarnya gampang karena dia ada di sebelah kanannya profile. Nanti teman-teman bisa langsung edit profile, terus edit, terus public profile dan URL, ntar langsung di ini aja yang ada tanda pensil ini. Nanti ini tuh gunanya untuk mengatur link LinkedIn-nya teman-teman, karena nanti ketika teman-teman udah buat akun LinkedIn, biasanya dia kan punya URL nih, linknya gitu kan. Nah, biasanya nama yang di paling belakangnya ini itu tuh masih acak-acakan. Jadi supaya lebih profesional, supaya lebih enak untuk dikasih ke teman yang mau connect dengan kita, makanya diganti aja gitu. Misalnya yang lebih singkat dan lebih profesional, jangan tulisannya ada angka atau tulisannya huruf besar, huruf kecil. Pokoknya saran aku sih huruf kecil aja semua, terus nama singkatan kamu aja gitu biar lebih gampang. Nah, terus step yang ketiga adalah mengisi ringkasan diri atau about. Nah, di bawah headline tadi, teman-teman akan menemukan bagian ini, add a summary. Nah, add a summary ini bisa tulis tentang apa ya bilangnya, rangkuman tentang diri teman-teman, rangkuman tentang teman-teman tuh sekarang lagi ngelakuin apa, lagi kuliah di mana, lagi magang di mana, atau apapun itu, tapi secara singkat, padat tapi menyeluruh gitu. Nah, misalnya ini aku kasih contoh ya. Saya mahasiswa komunikasi yang antusias di bidang copywriting, aktif menulis artikel dan caption di majalah Sunday. Percaya kata bisa jadi jembatan untuk menghubungkan ide dan audiens. Nah, itu tuh sebenarnya kayak kita itu bisa ngeyakinin HR kita, HR atau recruiter kita itu untuk
nih Pak, Bu, saya nih bisanya gini-gini nih. Ini loh ringkasan saya. Karena beberapa recruiter juga biasanya kadang cuma ngelihat summary-nya doang. Oh, dia ada bisa ini, bisa aja lanjut. Bisa aja nggak lanjut gitu. Nah, selanjutnya adalah, Kak, gimana kalau mau tambahin pendidikan skills, pengalaman kerja atau magang. Nah, di bawah headline ini, kan nama, headline, terus location, di bawahnya akan ada ini teman-teman, open to sama add profile section. Nah, jadi teman-teman nanti silahkan pilih add profile section. Ntar ada pilihannya seperti ini, ada core, recommended, sama additional. Nah, kalau mau nambahin education, skills di core ini, nanti tinggal add aja. Nah, kalau tadi aku lupa lampirin, kalau misalnya teman-teman mau lampirin sebuah sertifikat, teman-teman bisa di additional, nanti ada pilihannya. Nah, yang selanjutnya ini yang paling penting ya, experience. Experience ini tuh adalah segala sesuatu pengalaman yang udah teman-teman kerjakan. Sekecil magang, itu juga bisa dimasukin. Nah, contohnya ini ya, aku masukin nih. Nanti teman-teman bisa coba, bisa utak-atik LinkedIn-nya, nanti bisa belajar sendiri pastinya untuk menambahkan seperti ini. Biasanya itu dia ada di bagian experience itu ada posisi, nama perusahaannya, apa namanya, statusnya apa, internship kah, atau kontrak kah, atau full time, itu nanti ada. Terus dari kapan sampai kapan. Kalau misalnya masih berlanjut sampai sekarang, dia pilihannya ada saya masih bekerja di tempat ini. Nah, di bawah setelah mengisi posisi tersebut biasanya ada deskripsi pekerjaan. Teman-teman boleh isi deskripsi pekerjaannya. Lagi-lagi aku mengingatkan secara singkat tapi bisa menyeluruh mencakup semua pekerjaan teman-teman. Saran aku adalah dalam bentuk poin-poin saja. Nah, misalnya tapi semua deskripsi, experience, atau pengalaman kerja ataupun magang teman-teman itu ada baiknya ditulis dalam action verb atau kata kerja aktif. Misalnya kan kalau di majalah Sunday ada copywriter kan, teman-teman jangan tulis bertanggung jawab atas pembuatan artikel dan caption, tapi akan lebih bagus apabila teman-teman menulis artikel lifestyle untuk audiens pelajar dan mahasiswa, mengembangkan ide konten kreatif bersama tim, mengelola jadwal publikasi konten mingguan, menganalisis performa konten dan evaluasi. Nah, dan yang terakhir adalah bangun networking dan aktif posting. Sama halnya seperti teman-teman rajin posting di Instagram atau di TikTok, ya rajinlah posting di LinkedIn. Tapi bedanya kalau di LinkedIn kita posting misalnya project kita di majalah Sunday habis buat artikel apa, kasih aja linknya, atau buat foto bagian depannya, terus nanti cantumkan linknya. Dari situ kita bisa bangun networking, bisa connect dengan teman-teman sesama majalah Sunday, teman-teman SMA mungkin, teman-teman perkuliahan, senior, dosen, atau orang-orang di bidang media atau kreatif, atau bisa di bidang apapun yang teman-teman sukai gitu. Nah, ada beberapa orang itu biasanya saat kita minta connect, dia akan menampilkan kayak kalau mau connect silakan kirim pesan. Nah, biasanya itu teman-teman boleh nambahin note singkat, "Hai Kak, saya lagi belajar copywriting dan tertarik dengan karya Kakak. Izin untuk bisa connect ya, dan senang bisa connect dengan Kakak," misalnya seperti itu. Tapi saran aku tetap sopan. Biasanya malah yang kayak gitu tuh cepat di-connect balik gitu. Karena kalau Instagram kan sesama kita followan tuh cuma sesama yang kita kenal doang kan. Nah, kalau di LinkedIn ini kita bisa aja connect dengan orang yang mungkin kita belum pernah ketemu, tapi kita connect karena kita punya bidang yang sama. Jadi misalnya kita kayak mau belajar dari profil kakak ini atau profil bapak ini gitu. Nah,
Aktif posting itu gimana Kak? Seperti yang aku sampaikan tadi, boleh share artikel yang kalian tulis atau boleh share podcast yang kalian kerjakan bersama majalah Sunday. Terus nanti di LinkedIn juga teman-teman bisa repost seperti di TikTok dan IG. Repostnya repost apa Kak? Repost postingan teman-teman kalian mungkin lagi ngupdate project tertentu atau repost tentang ada yang buka loker supaya teman-teman yang connect dengan kalian itu bisa saling share info gitu. Sebenarnya sama sih fungsinya kayak sosial media yang lain gitu. Nah, bisa kayak posting mini insight, 3 caption hacks biar audiens kamu berhenti scroll. Nah, seperti itu sih kurang lebihnya. Nah, ini dia. Anggap aja LinkedIn itu kayak IG, tapi versi profesional. Bedanya, kalau di IG kita bisa pamer OOTD, pamer liburan, posting apapun yang kita suka, lagi makan. Nah, tapi kalau di LinkedIn, kita itu bisa pamer skill dan project. Misalnya kan di majalah Sunday banyak tuh skill dan project yang udah terupdate, kayak kalian ngerjain apa minggu ini, nulis apa, buat podcast apa, gitu kan. Jadi, silakan teman-teman mulai aja dari bikin akun bagi yang belum punya akun. Bagi yang sudah punya akun, silakan dieksplor sebanyak-banyaknya, silakan connect sebanyak-banyaknya dengan teman-teman yang punya bidang yang sama. Terus, teman-teman nanti boleh coba foto-foto profesional kan banyak tuh sekarang yang self photo studio yang bisa pencet sendiri. Nah, dari situ aja foto yang ini, foto apa namanya? Foto yang profesional gitu lah. Soalnya dulu aku juga gitu awalnya. Awalnya juga aku cuma pakai pas foto kelulusan waktu itu, pas foto wisuda. Habis itu lama-lama belajar, oh ternyata foto itu penting ya untuk menarik para recruiter atau HR. Nah, terus belajar isi headline biar orang langsung tahu kita itu mau jadi apa. Sepertinya sudah habis. Oke. Oke. Dari aku materinya seperti itu. Mungkin ada dari teman-teman yang ingin bertanya atau ada dari teman-teman yang ingin dicek LinkedIn-nya mungkin. Ayo, boleh nih yang mau masih bertanya-tanya, kira-kira kayak gimana sih peluangnya kita kalau pakai LinkedIn gitu, atau mungkin pakai LinkedIn bisa nggak dapat cari jodoh gitu ya? Ada sih. Bisa ada Kak, banyak. Serius, tapi beberapa temanku bahkan sampai Gen Z itu juga uh, apa ya, stalking calonnya itu, kelasnya itu juga dari LinkedIn juga gitu. Karena Soalnya itu penting Kak. karena kan kita juga mikir ya, oh oke, jangan-jangan kita dapat pasangan yang apa ya, kerjaannya amburadul gitu, atau mungkin tulisannya PT Mencari Cinta Sejati gitu. Aduh. Bangsat. Atau ini dia setiap 6 bulan kok ganti kerjaan nih di LinkedIn, ganti mulu, Iya, ganti mulu. Wah, isu komitmen itu. iya betul. Oh iya, satu Oh lagi iya, aku kasih tahu juga eh, salah satu hack yang tidak disukain recruiter adalah kandidat yang suka pindah-pindah kerja seperti yang disampaikan ke Olive tadi. Apalagi kalau kurang dari setahun, misalnya cuma 6 bulan, habis itu pindah lagi, 3 bulan pindah lagi, itu pasti akan dipertanyakan ini orang bisa komitmen atau enggak gitu. Nah, makanya saran dari aku, kalau ketika teman-teman nantinya sudah dapat pekerjaan, ya bertahanlah untuk 1 tahun pertama. Setelah itu silahkan mau melanjut atau mau mencari yang lain atau mau switch karir gitu. betul Mungkin ada dari betul. teman-teman yang ingin bertanya. Jadi ada Kania yang mau dilihatin. Oh, Kania, Linknya. boleh kirim link deh, linknya LinkedIn.
Sambil aku mau nanya dong kayak bedanya, kan tadi bilang fotonya tuh harus profesional. Iya, Kak. Apakah tuh berarti kita kayak harus sesi foto khusus sama fotografer? Maksudnya kayak bedanya sama foto pas foto tuh apa gitu? Oh, kalau bedanya adalah kalau misalnya pas foto tuh kan yang pas foto kayak biasa itu loh Kak, yang black background merah, yang bajunya harus Iya, putih. Nah, itu kan biasanya kayak gitu. foto Nah, KTP. biasanya iya, kayak gitu. Formal lah ya bilangnya. Nah, kalau foto Hmm. profesional ini sebenarnya lebih ke tidak harus kita datang ke studio foto dengan fotografer sih sebenarnya. Lebih ke rapih aja sih Kak. Sama backgroundnya jangan terlalu banyak gitu. Sebenarnya yang penting mukanya kelihatan lah. Dan saran aku sih lebih bagus close up gitu. Kelihatan giginya gitu. Jadi kayak lebih fresh kayak dilihat gitu. Kelihatan ramah gitu ya. Iya benar Kak. Soalnya belajar dari pengalaman aku juga. Karena kan dulu aku juga awal-awal kan belum tahu kan gimana sebenarnya dunia LinkedIn ini. Karena kan dulu enggak kayak sekarang banyak yang nge-spill, banyak yang ngajarin gitu kan. Jadi kayak lebih ke explore sendiri dulu tuh. Cuman aku lihat beberapa orang tuh, ih kok fotonya bagus ya, kayaknya well prepare banget gitu. Sampai akhirnya ya udah mencoba untuk foto-foto untuk menyiapkan siapa tahu diperlukan gitu. Karena juga ada beberapa recruiter atau HR ini tuh kadang minta foto full body. Jadi kita tuh harus siapin gitu sih Kak sebenarnya. Hmm, oke. Jadi ada juga ya mintanya fotonya full body, kayak mau Iya, ngeliat tinggi badannya atau apa gitu kan ya? iya, lihat proporsi badannya. Soalnya aku juga dulu pernah gitu Kak, dia minta full body, dia minta uh, apa profesional dengan jangan pakai baju hitam putih gitu. Mungkin kayak sekedar blazer Hmm. gitulah paling. Oh, I see. Mm-mm. Oke, Kan oke. Kania ya ini. Aku buka dulu ya. Hmm, Kania, apakah kamu bersedia untuk di share screen? Iya boleh. Oke, aku izin share screen ya, biar teman-teman bisa lihat. Oleh Tuhan, dalam melayani jemaat. Oke, sudah terlihat? Lihat. Oke. Kania, fotonya sudah oke. Ini background fotonya juga sudah oke. Tapi kayaknya perlu ditambahin ini deh. Kan di bawah namanya perlu ditambahin headline-nya ini aja. Misalnya video content enthusiast. Jadi Kania, Irfa, sahabatnya, baru bawahnya video content enthusiast, email, nomor HP sudah oke. Connection-nya silahkan ditambah. Koneksi dengan teman-teman majalah Sunday di sini mungkin. Boleh. About-nya juga sudah ada. Oke, skill-nya udah dimasukin. Aktivitasnya juga boleh ditambah nanti. Experience. Video content, media publication. Ini udah oke banget loh. Dia udah ngelampirin sertifikat soalnya. Mantap. Mm-mm. Dan udah masukin skill-nya. Jadi recruiter bisa gampang lihat punya skill-nya ada di mana aja gitu. Hmm. Nih, biasanya bisa masukin foto juga nih teman-teman.
Ada pilihan. Nah, ini kan kelihatan nih kalau benar-benar beraktivitas tuh. Ini juga sudah oke. Education nanti tambahin IPK-nya. Dan misalnya kalau misalnya ada cum laude atau apa, buat aja IPK, misalnya 3,5 per 4,00, terus nanti dalam kurungnya misalnya ada cum laude atau apa gimana. Tapi kalau misalnya nggak ada, nggak apa-apa, nggak usah dilampirkan IPK-nya aja. Project. Oke, ini udah oke. Ini mah udah sering buat search link ini nih. Udah oke banget. Nih, Udah siap untuk industri ya. udah siap industri kreatif. Ini udah bagus banget isinya. Nice. Volunteering. Nah, ini boleh ditambahin kegiatannya apa aja dalam bentuk tulisan gitu loh, kayak gini. Ya. Skills, boleh. Words, wah ini lagi ada words-nya. Oke, itu aja sih dari aku, Kania. Kamu perlu menambahkan di sininya aja, biar semakin kelihatan. Tapi buat ini aja, video konten entusiasnya aja. Sisanya menambahkan koneksi, menambahkan aktivitas. Tadi ada beberapa site juga yang belum dibuat deskripsinya apa, kayak ini volunteeringnya Cinta Cita Indonesia. Sisanya sudah oke banget. Kalau misalnya mau ganti foto, silakan. Sudah oke. Nah, ini yang diganti. Linknya Kania. Kayak yang aku ajarkan tadi, nanti di slide aja lah aku tunjukin ya. Nanti ada di profile, view profile. Nanti ada di sini, public profile and URL. Nanti bisa langsung ditukar. Nah, di sini tukar aja. Misalnya tadi namanya apa ya? Kania Irfa kan kalau nggak salah. Ganti aja Kania Irfa. Udah. Habis itu nanti keganti dia. Jadi lebih bagus gitu loh. Jadi nggak kayak gini, nggak randomly. Jadi misalnya Kania Irfa S, udah gitu aja. Oke. Dari aku itu aja, Kania. Mungkin ada yang ingin bertanyakan? Oke, Kak, makasih banyak. Iya, terima kasih kembali, Kania. Oke, semoga berhasil ya menemukan pekerjaan lewat LinkedIn. Kalau apa It's yang okay. edit link itu tadi, dia tuh lagi misalnya belum ada yang namanya sama kita bisa ya kita. Kayak misalnya aku LinkedIn garis miring Olivia Elena, ternyata di luar negeri ada tuh pakai nama itu, berarti aku udah nggak bisa kali ya kalau kayak gitu. Iya, Kak. Sebenarnya sama kayak Instagram sih sebenarnya. Dia kalau misalnya udah ada dipakai sama orang, dia nggak bakal bisa gitu. Betul. Tapi kan karena LinkedIn ini juga sangat ketat, nggak kayak Facebook gitu kan, bisa misalnya Teresia Gabriela part 2, part 3 gitu-gitu kan. Kalau LinkedIn kan sangat ketat karena dia cuma bisa satu email sama satu nomor HP gitu, Kak. Dan email itu pun harus connect ke nomor HP itu setahu aku. Jadi cuma bisa satu orang, satu akun gitu. Oke, ada lagi nggak? Teman-teman cepetan dibikin sebelum ada yang ngambil nama kalian. Namanya Aristiawan itu udah banyak. Iya, banyak banget Mas. Nah, jujur nama TSC itu juga banyak loh.
Dulu aku waktu SMA 3 loh satu kelas aku ya, Teresia itu. Tapi kan kamu Teresia Gabriela ditambah lagi nama margamu kan. Marga, iya. Itu masih Jadi bisa. unik. Nama aku murahan banget, Aristiawan. Ayu. Oh iya, Silakan oh ya Ayu. Ayu, Oh silakan ini Yu. ya yang kemarin nggak Iya sih Kak ini. Ayu? Iya Hai, bener-bener. ayo. Ayo Halo Ayu. Kak, ya halo maaf ya Kak, aku telat soalnya aku nggak tahu karena nggak dinotifikasikan di Discord-nya. Aku It's mau okay, tanya it's Kak, okay. Silakan. ya tapi nggak tentang LinkedIn Kak, jadi aku lebih ke HRD-nya gitu. Semisal nih, aku udah melamar kerja nih, terus udah CV-ku udah sesuai misalnya copywriter atau content writer, jadi itu udah kayak pengalaman-pengalaman copywriter sama content writer aku tuh udah di paling utama gitu biar keywordnya lebih munculnya lebih mudah gitu. Terus Hmm. aku juga udah kayak membuat sebuah ide konten atau artikel gitu yang disesuaikan sama nilai-nilai perusahaan tersebut. Namun apa ya Kak pertimbangan HRD sehingga HRD tersebut tuh tidak menerima aku gitu. Apakah dari cara aku berkomunikasi pas interviewnya atau dari CV aku atau apa ya Kak pertimbangannya biasanya? Oke. Aku akan bikin POV dari HR biasanya ya. Nah, jadi senjata utama HR itu adalah CV dan portofolio. Baru-baru ini baru gencar portofolio. Biasanya dulu cuma CV sama cover letter biasanya. Nah, itu pun juga jarang, tapi biasanya memang cuman si CV itu. Nah, kalau kamu sudah melakukan dengan cara membuat tujuan pekerjaannya tadi misalnya copywriter kan. Nah, kamu sudah buat supaya kata kuncinya itu lebih terbaca, itu sebenarnya sudah nilai plus sih, karena kadang recruiter ini baca CV itu cuma 10 detik doang. Ketika dia tidak menemukan kata kunci itu, dia tidak akan meloloskan. Nah, terus selanjutnya adalah semisal kamu sudah diloloskan ke tahap berikutnya, ke tahap interview, biasanya kalau kamu sadar komunikasinya di situ bagus, kamu bisa jawab pertanyaannya, tidak bertele-tele, tepat sasaran. Menurut aku itu balik lagi ke rekruternya mau gimana, ambil kandidat yang seperti apa. Bisa aja di dalam satu waktu yang sama ada 3 kandidat bersama kamu, tapi sebenarnya kalian bertiga ini sama-sama bagus, tapi ada lagi yang lebih bagus gitu misalnya. Itu sebenarnya pertimbangannya dari sisi rekruternya ini. Nah, terus kadang misalnya HRD-nya udah oke, tapi setelah interview HRD kan biasanya ada lagi interview user atau biasanya interview manager. Nah, bisa aja HRD-nya sudah oke tapi manajernya nggak oke, atau bahkan seandainya misalnya atau bahkan misalnya kamu ditolak dan nggak tahu ditolaknya karena apa, sebenarnya boleh kok kita nanya ke HRD-nya itu. Misalnya, kadang ada beberapa HRD memang suka ghosting gitu loh. Nah, misalnya kalau kamu udah selesai interview, terus si HRD-nya bilang, nanti akan dikabarin ya 1 minggu setelah tanggal ini, atau 2 minggu setelah tanggal ini. Nah, ketika kamu sudah di tahap melewati 1 atau 2 minggu sesuai yang udah dijanjikan, tapi kamu tidak menerima pengumuman resmi tentang diterima atau tidaknya kamu di suatu perusahaan, kamu boleh tanya, "Selamat pagi Bapak Ibu," atau "Selamat siang Bapak Ibu, saya atas nama ini yang kemarin interview pada tanggal segini, jika berkenan bagaimana ya, jika berkenan saya mau update tentang hasil interview saya kemarin, apakah saya berkenan untuk lanjut ke tahap berikutnya atau tidak, mohon konfirmasinya ya Bapak Ibu." Biasanya seperti itu. Nah, kalau misalnya mereka balas dia tidak bisa dilanjutkan, tapi enggak kasih tahu alasannya,
kalau kamu ngebet pengen tahu alasannya, nggak apa-apa, kamu tanya aja. Misalnya kan maaf kamu tidak bisa dilanjutkan ke tahap berikutnya. Terus kamu balas aja, baik Ibu terima kasih atas kesempatan dan informasinya. Tapi jika berkenan, apakah boleh saya tahu feedback dari interview saya kemarin supaya feedback tersebut bisa jadi masukan saya untuk interview berikutnya di tempat lain. Nah, kalau aku dulu pas masa nyari kerja sama sekarang lagi belajar di dunia HR, di dunia HRD, aku selalu kayak gitu, selalu tanya. Misalnya kalau udah lewat seminggu tapi nggak dikabarin, tanya aja, karena kamu berhak untuk nanya itu. Nah, tapi kalau tadi kamu bilang apa aspek yang dilihat, sebenarnya aku nggak bisa kasih jawaban pasti karena itu kan bersifat objektif ya. Karena sistem rekruter di Indonesia juga masih dengan manusia masih melihat segala aspeknya. Mungkin ketika kamu ditolak, mungkin ada yang tidak cocok, mungkin dalam komunikasi sewaktu interview, atau komunikasi dalam by WhatsApp atau email, atau pengalaman yang menurut dia masih kurang, atau ada skill yang perlu ditambah, gitu sih. Sebenarnya kayak gitu kurang lebihnya. Kira-kira Ayu bisa diterima atau ada yang mau ditanya lagi, boleh silakan. So far udah bisa diterima Kak, cuman aku masih jadi ada pertanyaan lanjutan. Boleh, Apakah boleh. Kak, apakah dengan misalnya ada beberapa interviewers atau HRD-nya tuh ngasih tahu alasannya dan emang itu menjadi pembelajaran untuk aku juga. Tapi ada Kak yang enggak ngasih tahu sama sekali dan bahkan udah aku follow up 2 kali, ada yang sampai 2 kali aku udah follow up tapi nggak dibalas gitu. Nah, apakah itu juga mengindikasikan bahwa perusahaannya red flag, Kak? Terus ada lagi aku pernah di-ghosting kayak aku diundang untuk interview tapi setelah aku bersedia itu nggak ada link atau undangan lagi untuk interviewnya padahal si HRD-nya udah ngasih tahu ke aku untuk kamu bersedia interview nggak? Nah, seperti itu, Kak. Apakah itu mengindikasikan bahwa si perusahaannya juga red flag? Karena aku ngeliat dari sistem administrasinya aja kayak kurang terbuka gitu. Nah, tapi aku nggak tahu nih asumsi aku benar apa enggak. Nah, menurut kakak sendiri bagaimana ya? Oke. Ini cerita tentang apakah perusahaan itu red flag atau enggak. Sebenarnya perusahaan itu red flag atau enggak, ya kita bisa lihat dari sistem rekrutmennya yang tidak setransparan itu. Tapi perlu diketahui juga sebagai disclaimer juga, memang ada beberapa HRD yang tidak memberikan feedback. Bahkan tiba-tiba dia yang ngeghosting kita. Nah, kalau soal kamu yang sudah diundang interview dan tiba-tiba tidak memberikan linknya, apakah sebelum waktu yang sudah ditentukan, kamu ada chat follow up lagi untuk tanya linknya? Sudah, Kak. Oh, sudah, tapi nggak dibalas sama sekali? Iya, nggak dibalas. Oh, oke. Berarti ya udah, berarti positifnya mungkin kamu emang nggak dikasih aja, rezekinya nggak di situ aja berarti, gitu. Nah, kalau cerita tentang soal red flag perusahaan, semua perusahaan punya sisi red flagnya masing-masing, tapi mungkin tidak sebesar yang satu dengan yang lain. Nah, kalau ya mungkin aku paham sih, soalnya pernah ngerasain juga betapa disparate-nya mencari kerja, apalagi in this economy yang sangat-sangat sulit, apalagi dulu aku ada di fase selulus itu COVID, jadi bener-bener nggak bisa ngapa-ngapain, apapun segala macam gitu kan. Nah, aku mengerti keresahan kamu gimana, tapi kalau pesan aku sih, kalau misalnya kamu udah follow up-nya cukup sekali aja. Kalau misalnya dia nggak balas, ya udah biarin aja. Anggap aja itu ya udah emang nggak rezekinya gitu. Habis itu coba aja yang lain. Karena menurut aku semakin HR itu di follow up berkali-kali, dia semakin nggak mau balas, bahkan semakin kayak ngeblok kali ya gitu. Karena ada beberapa juga belajar dari teman-teman yang lain juga, banyak juga yang di ghosting gitu loh. Jadi menurut aku red flag-nya suatu perusahaan tidak bisa 100% dinilai dari sistem rekrutmen yang seperti itu. Ghostingnya bisa aja perusahaannya bagus, tapi emang HRD-nya aja yang waktu itu emang seperti itu gitu. Atau emang
ya at least but not least bukan rezekinya kita bekerja di tempat itu gitu. Kira-kira gimana Ayu? Silakan kalau mau nanya lagi, gak apa-apa. Udah cukup. Udah cukup Kak, cukup memberikan aku perspektif lain juga karena emang Iya, aku ngerasa nggak enak juga cari kerja setiap hari nggak itu CV tapi kayak belum dapat dan bahkan dia banyak di ghosting gitu. iya, Makasih nggak ya Kak. apa-apa. Tapi kamu aktif aja, maksudnya aktif update CV-nya, aktif ikut-ikut pelatihan-pelatihan gitu. Itu bisa dinilai tambah sih sebenarnya. Iya Kak. Ya. Kemarin kamu bukan yang mau di-review CV-nya? Iya. Oh, apa-apa boleh nanti kirim aja ke aku ya, biar aku Iya lihat. Kak. Iya, makasih ya Kak. Oke, Ayu semangat. Pasti ada satu yang nyangkut, percayalah. Tapi take time pasti. Iya, betul. Oke. Adakah dari teman-teman yang lain? Silakan teman-teman lain yang mau dicek LinkedIn-nya. Iya, boleh. Atau ada yang teman-teman IKC penasaran, Kak, kalau aku pakai foto cosplay boleh apa enggak gitu. Tergantung industrinya sih. Iya betul, tergantung industrinya. Tapi kalau mau Ja- update lagi cosplay juga nggak masalah sih Kak sebenarnya. Iya, itu kan sebagai ajang kalau ya. Oh ya, Iya. itu kan emang bisa dibilang Project gak sih kerjaan Kak juga itu serius. jatuhnya sih? Project Jatuh, design. iya juga sih, bener sih. Iya, Jatuhnya kita kelihatan aktif berkomunitas gitu iya ya. benar. Iya Volunteering sih. lah masuknya. Bener. Gak apa-apa teman-teman, tapi sarannya foto profilnya jangan pakai foto cosplay ya. Kalau mau update tentang cosplay nggak apa-apa. Mhm. Banyak cosplayer Kak di sini. Iya, Ada. Gak apa-apa. ada lagi mungkin teman-teman yang mau Ada lagi bertanya. teman-teman yang ingin bertanya. Mungkin nanti di 2 minggu lagi kita bakal bahas tips and trick interview. Nah, ini seru nih, simulasi interview aja kita. Simulasi interview. Iya, 2 iya, minggu iya. tanggal Oktober ya berarti. Oktober tanggal 2 kalau nggak salah itu. Boleh. Boleh. Kita coba. Itu sih puncak. Puncak sih. Ini ya, deal breaker-nya di situ ya. Kadang ini ya Kak, dulu aku mikirnya tuh kayak aku tuh bisa kerja, tapi kurangnya di interview aja. Pasti teman-teman relate sih sama itu. Karena kebanyakan orang kayak, aduh kenapa sih harus ada interview gitu. Tuh kan Kania langsung ketawa dia. Tapi ya mau nggak mau interviewnya itu benar-benar kayak momen penentunya gitu ya. Iya bener Kak. Tapi kan kadang ada orang yang udah demam panggung, harusnya bisa jawab tapi ternyata nggak bisa gitu. Iya itu dia sih. Malah jadi kita kelihatan mencurigakan gitu. Ini Ya. beneran gak sih? Padahal sebenarnya kalau dipikir-pikir ya nggak gimana-gimana banget, cuman karena mungkin yang ngewawancarai kita agak-agak gimana gitu, jadi pressure-nya ke kita gitu loh. Soalnya Iya kadang sih. ada juga sih HRD ini ngetesnya kayak gitu, model neken si kandidatnya gitu loh. Sebagai orang yang awam yang baru pertama kali interview one on one gitu kan kaget mungkin kan, jadi ya pressure juga gitu. Iya sih. Benar-benar. Oke. Kalau sudah merasa cukup boleh Dok dikasih emoji jempol yang merasa sudah cukup biar kita tahu. Hai. Ya semoga ya teman-teman baik yang sekarang lagi di bangku SMK, SMA, di bangku kuliah bisa mulai prepare lah untuk akun LinkedIn-nya gitu dan
benar-benar realistis gitu. Aku ingat anak magang 2 tahun lalu nulis di LinkedIn-nya magangnya di Apple lah. Nah, nih orangnya udahlah. Tapi isinya kosong gitu ya udahlah. Fotonya abu-abu. Betul. Gak apa-apa dicicil-cicil dari sekarang. Satu penyesalan aku dulu waktu sekolah adalah tidak mencicil LinkedIn. Jadi kayak sudah pernah dengar LinkedIn tapi ya udahlah nanti aja gitu. Pas udah lulus wah kenapa nggak dari dulu gitu. Jadi saran aku dari sekarang nggak apa-apa dicicil teman-teman. Tunda terus aja guys, tunda terus. Iya. Betul. Nah, begitu. Terima kasih untuk waktunya teman-teman sekalian. Oh iya, buat yang besok yang ke kantor ada IKJ dan UNJ ya. Betul. IKJ sama UKI. UKI, sorry, kok UNJ. Ntar UNJ sama UP Kamis depan. Oke, saya sama. Kak, kita boleh foto dulu gak? Iya. Boleh. Boleh on cam nggak guys? Aku mau masukin LinkedIn nih. Nah, LinkedIn nih. Dan jangan lupa saling connect juga di LinkedIn ya. Maksudnya aku sering bilang kan teman-teman. Boleh connect ke aku ya teman-teman. Ya. Boleh di itu stop record nggak apa-apa. Oh iya boleh. Dan kalau misalkan teman-teman Pak yang pasti selesai magang itu sangat boleh nih minta tes